Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Activity Based on Costing. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Gianti Dwi Pamungkas dengan NIM 432210101111. Perkenalkan, nama saya Bunga Jelita Trianti dengan NIM 432210101112. Perkenalkan, nama saya Natasha Puspa Faradila dengan NIM 432210101115. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilkis dengan NIM 432210101120. Perkenalkan, nama saya Hana Cahyaning Tias dengan NIM 432210101121. Perkenalkan, nama saya Sakira Lorenzra dengan NIM 432210101144. Let's start to the video. Activity Based Counting System atau ABC System adalah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Perhitungan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi manajemen untuk menelusuri keterangan mengenai aktivitas yang diperlukan dan yang tidak diperlukan perusahaan dalam proses produksi. Dengan menerapkan metode ABC, juga dapat membantu manajemen perusahaan dalam menentukan biaya produk secara akurat sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Perhitungan biaya dengan sistem akuntansi biaya tradisional menghasilkan jumlah yang berbeda dibandingkan dengan hasil perhitungan biaya menggunakan Activity Based Costing System atau ABC System. ABC menghitung biaya produk, pelanggan, atau jasa dengan menghitungkan biaya overhead bukan berdasarkan pada volume, melainkan pada aktivitas yang diperlukan atau dilakukan untuk menghasilkan atau menyediakan jasa, produk, dan pelanggan sesuai dengan prinsip cost and effect jadinya biaya. Beberapa perusahaan mengambil biaya overhead dan mengalokasikan secara merata di antara setiap produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam activity based costing. Yang pertama itu ada resources atau sumber daya. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Misalnya gaji dan material merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh tambahan dari sumber daya adalah perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan persediaan. Yang kedua itu ada research drivers atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contoh penggerak sumber daya adalah persentase total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Lalu yang ketiga ada aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Aktivitas memiliki pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Setiap aktivitas menghabiskan sumber daya yang memerlukan biaya. Biaya kegiatan ditentukan dengan menelusuri sumber daya kegiatan menggunakan penggerak sumber daya. 4. Activities driver, penggerak biaya kegiatan. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak biaya aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Beberapa contoh penggerak biaya kegiatan ada jumlah menerima pesanan untuk departemen penerima, jumlah pesanan pembelian untuk biaya pasien departemen pembelian, jumlah pesanan pengiriman untuk departemen pengiriman, jumlah unit, jumlah pengaturan, misalnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan, nilai bahan dalam suatu produk, jumlah jam penanganan material, jumlah inspeksi, jumlah perubahan jadwal, jumlah bagian yang diterima per bulan, jumlah jam mesin yang digunakan pada suatu produk, jumlah jam pengaturan, jumlah jam kerja langsung, jumlah sub majelis, jumlah vendor, jumlah jam pembelian dan pemesanan, jumlah unit yang dihapus, jumlah transaksi tenaga kerja, jumlah pesanan pelanggan yang diproses, jumlah bagian, jumlah karyawan. Yang kelima itu ada cost object atau objek biaya. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Selanjutnya itu ada syarat penerapan activity based costing. Dalam penerapannya, activity based costing memiliki 3 syarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, perusahaan memiliki tingkat diversitas tinggi. Syarat yang pertama
pertama, perusahaan diharuskan memiliki produksi bermacam-macam produk atau lini produk yang diproses dengan fasilitas yang sama. Kondisi demikianlah yang nantinya akan menimbulkan masalah dalam melakukan pembebanan biaya ke masing-masing produk. Yang kedua, itu ada tingkat persaingan yang tinggi. Jika persaingan produk dari perusahaan lain tinggi, maka perusahaan akan meningkatkan persaingan untuk memperbesar jangkauan pasarnya. Semakin besar jangkauan pasarnya, maka semakin besar pula peran informasi tentang penentuan harga pokok yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang ketiga adalah biaya pengukuran rendah. Syarat yang terakhir adalah biaya yang digunakan dalam pengukuran sistem ABC haruslah lebih rendah dari manfaat yang akan diperoleh. Jika sampai biayanya di atas dari manfaat, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya ada kekurangan dari penerapan activity based costing. Yang pertama, metode untuk melakukan implementasi dan pengembangan activity based costing terbilang mahal. Yang kedua, waktu untuk implementasi ABC dari mulai hingga selesai membutuhkan waktu yang lama. Biasanya lebih dari 1 tahun sampai bisa berhasil. Yang ketiga, ada activity based costing belum termasuk biaya iklan, promosi, dan riset. Yang terakhir, laporan activity based costing tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Berikut ini adalah data dari biaya produksi. Berikut ini adalah rincian estimasi biaya overhead. Berikut ini adalah data pemicu aktivitas overhead. Berikut ini adalah perhitungan biaya produk per unit. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.